Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Audia Citra dari kelas reguler semester 6 dengan nomor NPM 2023001004. Di video kali ini saya akan melakukan video untuk ulangan akhir semester mata kuliah kimia bahan pangan dengan materi bahan pengkarbonasi, dosen pengampu Ibu Sri Wijayanti MSc. Materi yang akan kita bahas pada PPT ini yaitu apa itu bahan pengkarbonasi? Yang kedua, sejarah singkat tentang karbonasi. Yang ketiga, ada CO2 sebagai pengkarbonasi utama. Yang keempat, natrium bikarbonat atau baking soda, baking powder dan reaksinya, mekanisme terjadinya karbonasi, penerapan pada minuman, penerapan pada kue dan roti, penerapan pada permen dan cemilan, perbandingan dari ketiga bahan, proses industri minuman berkarbonasi, studi kasus krisis CO2 Eropa pada tahun 2021-2022, dampak krisis pada industri, solusi yang diterapkan pada industri, keamanan dan regulasi BTP, kelebihan penggunaannya, tantangan dan resikonya, peran dalam industri pangan, contoh sehari-hari, dan fakta menarik. Apa itu bahan pengkarbonasi? Bahan pengkarbonasi merupakan zat yang melepaskan gas CO2 ke dalam makanan atau minuman sehingga tercipta gelembung dan tekstur khas berkarbonasi seperti suara ces saat botol dibuka. Dua kelompok utamanya yaitu ada injeksi gas langsung dan reaksi kimia, yaitu CO2 murni dipompa bertekanan tinggi ke cairan bersifat fisik, contohnya minuman soda. Untuk reaksi kimia sendiri, soda kue bereaksi dengan asam melepas CO2 secara alami bersifat kimia, contohnya adalah kue dan roti. Kode resmi internasional untuk CO2 sebagai BTP yaitu E290. Tingkat karbonasi diukur dalam satuan volume CO2. Sejarah singkat karbonasi pada tahun 1767 yaitu penemuan awal, Joseph Priestley melarutkan CO2 ke dalam air, menciptakan air berkarbonasi pertama. Pada abad ke-19, produksi massal karbonasi dimulai. Teknologi penyimpanan dan pengisian gas berkembang pesat. Abad ke-20, standarisasi. CO2 food grade distandarkan diberi kode resmi E290. Kini, karbonasi aplikasi luaskan dipakai pada minuman, kue, hingga permen meletup. CO2 itu merupakan sang raja pengkarbonasi. Kenapa? Karena tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun. Sangat larut dalam air dingin, dipompa dengan tekanan tinggi, proses karbonasinya diakui oleh Codex Alimentarius sebagai BTP resmi. Kenapa CO2 dipilih? Karena larutnya baik, menimbulkan gelembung halus, murah dan mudah didapat, tidak berubah rasa asli, sedikit hambat bakteri aerob. Minuman soda umumnya 3,5 volume CO2 atau lebih. Natrium bikarbonat, yaitu baking soda, merupakan bubuk putih sedikit basah dengan pH 8,3. Membutuhkan zat asam atau panas untuk bereaksi. Tidak perlu tekanan tinggi seperti CO2, murah dan mudah ditemukan. Untuk kue sendiri itu membutuhkan resep yang sering digunakan pada penggunaan yogurt atau cuka agar soda kuenya itu bisa bereaksi. Baking powder dan reaksinya sudah punya asam di dalamnya, tidak perlu ditambahin bahan asam lagi. 3 komponen di dalamnya, yang pertama ada natrium bikarbonat, sumber gas CO2, cream of tartar, pemicu reaksinya, pati jagung, cegah reaksi dini. 2 jenis baking powder ada single acting, yaitu bereaksi sekali saat tercampur air, harus segera dipanggang. Ada double acting, bereaksi 2 kali saat tercampur air dan saat terkena panas di oven. Mekanisme terjadinya karbonasi, yang pertama karbonasi pada minuman fisik. Yang pertama yaitu cairan didinginkan, CO2 dipompa bertekanan, kemudian CO2-nya larut, kemasan ditutup rapat, dan ketika dibuka itu akan terjadi gelembung. Untuk karbonasi kue, itu mekanisme kimianya, soda kue dicampur, bertemu dengan asam, terjadi reaksi asam basa, CO2 terbentuk, dan mengembang. Karbonasi minuman, proses fisik, CO2 dipaksa larut. Untuk karbonasi kue, proses kimianya CO2 dihasilkan reaksi gas yang sama, tapi merupakan jalan yang berbeda. Penerapan pada minumannya, soda atau cola, volume umumnya itu 3,5, sensasi tajam, gigitan kuat, ada di lidah. Kemudian untuk air soda kurang lebih 9 gram per liter, karbonasi tinggi tanpa rasa untuk mixer.
Untuk rasa buah 2,5 sampai 3,5 volume. Karbonasi sedang, rasa buah tetap terasa. Untuk sparkling wine itu bervariasi dari fermentasi alami atau injeksi CO2. Penerapan pada kue dan roti yang pertama ada cupcake atau muffin. Itu menggunakan baking powder DA, butuh pengembangan cepat dan merata. Yang kedua ada pancake atau waffle. Itu menggunakan soda dan buttermilk. Itu asam dari buttermilk memicu reaksi cepat. Untuk cookie sendiri itu sodanya sedikit, lemak dan gulanya begitu tinggi, leavening minim. Soda bread atau roti soda itu soda dan terjadi penggabungan antara soda dan asam, mengembang tanpa ragi sama sekali. Penerapan pada permen dan cemilan. Permen meletup, itu CO2 terjebak di kristal gula. Gula cair dimasak dan disuntik CO2, didinginkan cepat, gas kemudian terperangkap. Kemudian permen itu akan meletup dan pecah di mulut, sensasinya seperti ledakan di mulut. Kemudian untuk permen tablet soda mengandung soda kue dan asam nitrat. Basah oleh liur itu akan terjadi reaksi. CO2 terbentuk seketika di mulut. Sensasi mirip soda, tapi ini reaksinya rasanya seperti reaksi kimia. Studi kasus krisis CO2 Eropa pada tahun 2021 dan 2022. Kasus nyatanya, kelangkaan CO2 food grade melanda industri minuman dan bir di Eropa dan Amerika Serikat. Kronologi singkatnya, pada tahun 2020, pandemi menurunkan produksi etanol, pasokan CO2, hasil sampingnya ikut menurun drastis. Pada tahun 2021, pabrik amonia di Inggris mengurangi produksi karena harga gas alam melonjak tinggi. Pada tahun 2022, sumur CO2 alami Mississippi atau AS terkontaminasi memperparah kelangkaan global. Fakta kuncinya, sekitar 70% produksi CO2 di AS digunakan industri pangan dan minuman. Brewery kecil dan maskus terpaksa menghentikan produksi langsung dan mengalihkan ke pihak ketiga karena pasokan CO2 terputus lebih dari setahun. Dampak krisis pada industrinya yaitu penurunan produksi. Sejumlah brewery di Inggris mengurangi produksi hingga 30-50% sementara waktu. Terjadi kenaikan harga. Harga minuman bersoda, seltzers, dan bir naik hingga 25% akibat biaya CO2 melonjak. Industri kecilnya menjadi terpukul. Craft brewery kecil paling terdampak, sekitar 45% pasokan CO2 mereka berasal dari produksi etanol. Skala globalnya, pasar CO2 untuk minuman bernilai miliaran dolar AS sehingga gangguan pasokan berdampak luas ke ekonomi global. Pelajarannya, bahan pengkarbonasi yang terlihat sepele ternyata kritis bagi rantai pasok industri pangan global di dunia ini. Solusi yang diterapkan pada industri yaitu menggunakan sistem daur ulang CO2. Brewery seperti Alaskan Brewing memasang sistem penangkap CO2 dari proses fermentasi sendiri sehingga tidak bergantung pada pasokan luar. Substitusi dengan nitrogen. Beberapa produsen beralih ke gas nitrogen N2 sebagai alternatif gas pelindung dan proses produksi minuman. Diverifikasi pemasok. Perusahaan besar mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok CO2 agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Teknologi hemat gas. Inovasi seperti CO2 sustain memungkinkan produsen memakai lebih sedikit CO2, namun hasil karbonasi tetap optimal. Sumber kasus ini berasal dari Food Dive, The Drinks Business, Wine Insurance, dan InMatch pada tahun 2022. Keamanan dan regulasi BTP. Terdapat pada BPOM RI per BPOM nomor 11 tahun 2029 tentang BTP, kemudian mengatur 27 golongan BTP, CO2 masuk golongan pembentuk gas. Pada Codex Alimentarius, CO2 berkode internasional E290 diakui sebagai BTP pengkarbonasi sebagai sesuai kebutuhan teknologi. Standar keamanan. Gas dan soda kue harus food grade. Dosis sesuai resep atau standar produksi, bebas kontaminan berbahaya. Perlu diperhatikan bahwa konsumsi berlebihan tetap harus dihindari. Kemasan bertekanan disimpan benar. Dosis leavening agent harus tepat. Kelebihan penggunaannya yaitu sensasinya unik. Gelembung CO2 memberi sensasi khas yang tak tergantikan. Teksturnya ringan, leavening agent buat kue lebih empuk dan berpori. Prosesnya lebih cepat dibanding fermentasi dan ragi tradisional, dan biayanya sangat terjangkau. CO2 dan baking soda relatif murah dan mudah didapat. Tantangan dan resikonya sendiri yaitu resiko mudah pecah, tekanan tinggi berbahaya jika disimpan pada suhu panas. Karbonasinya bisa hilang karena kemasan tidak rapat, minuman menjadi kempes. Dosisnya harus tepat.
Karena soda kue berlebih itu dapat menimbulkan rasa pahit atau gentir, rentan krisis pasokan, seperti storikosis krisis CO2 pada Eropa tahun 2021-2022. Peran dalam industri pangan sendiri yaitu industri minuman, salah satu sektor terbesar pemanfaatan karbonasi. Berperan juga pada industri bakery, yaitu living agent jadi bahan wajib produk roti dan kue. Pada industri konveksi, yaitu permen unik andalkan teknik karbonasi khusus dan riset inovasi. Terus berkembang ciptakan sensasi dan metode baru. Pasar minuman berkarbonasi global terus berkembang seiring tren dan konsumen mencari sensasi yang terbaru. Contoh sehari-harinya yang pertama ada soda, cupcake, soda kue, roti tanpa ragi, air soda, permen meletup, sparkling wine, dan pancake. Fakta menariknya, air berkarbonasi pertama dibuat oleh Joseph Priestley pada tahun 1767. Tingkat karbonasi diukur dalam satuan volume CO2. CO2 lebih mudah larut dan di cairan dingin dibanding hangat. Permen meletup punya gelembungan CO2 sejak proses produksi, bukan ditambahkan pada belakangan. Baking soda dan baking powder tidak sama, beda kebutuhan asamnya. CO2 untuk mengambil kode resmi E290 secara internasional. Rangkuman materi pada PPT saya adalah pengkarbonasi merupakan pencipta gelembung karena melepas CO2 ke pangan atau minuman untuk bertekstur. Dua cara hasilkan CO2 dengan injeksi gas fisik atau reaksi kimia, baking soda atau powder. Soda versus powder beda kebutuhan. Soda kue butuh asam luar, sedangkan baking powder sudah lengkap. Studi kasus krisis CO2 2021-2022 menunjukkan betapa kritisnya bahan ini bagi industri pangan. Diatur sebagai BTP resmi pada BPOM nomor 11/2019 dan kode internasional E290. Kesimpulannya, bahan pekarbonasi melepas CO2 ke pangan atau minuman menciptakan gelembung khusus. Dua cara utama yaitu injeksi fisik minuman dan reaksi kimia, kue dan roti. Baking soda butuh asam tambahan, baking powder sudah lengkap dengan asamnya. Studi kasus krisis CO2 Eropa 2021-2022 membuktikan bahan ini krusial bagi rantai pasok pangan global. Diatur resmi per BPOM nomor 11 tahun 2019 dengan kode internasional E290 dengan Kodeks Alimentarius. Sekian, terima kasih pada video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.